Selamat datang kembali di channel Double Extreme. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana men-setup drum elektrik. Jadi setupnya ini bukan dalam artian posisi pad-padnya, melainkan setup dari settingan modul dari drum elektriknya sendiri. Jadi saya yakin banyak di antara kalian, hampir semua pengguna drum elektrik baru tidak akan mengetahui setup ini atau cara setting padnya, gimana caranya supaya sensitivitas atau responnya bagus, ataupun gimana caranya supaya pad-pad yang berbeda memiliki sensitivitas yang sama. Jadi biasanya pada saat kita memukul snare atau simbal dengan kekuatan yang sama, hasil persen dari, kalau kita lihat di modulnya, dia tidak sama resultnya atau tidak sama persen triggernya antara pad yang snare ataupun pad yang tom, terutama apabila pad-padnya berbeda, jadi seperti pad simbal atau tom. Jadi kalau kalian nanti menggunakan padnya ada yang seperti ini, XP70, dia akan berbeda dengan kita menggunakan pad XP80. Jadi kenapa berbeda? Karena dari sensor trigger piezonya di dalamnya juga akan berbeda sensitivitasnya. Jadi yang ini namanya setting sensitivitas, supaya pada saat kita memukul pad yang ini dan pada saat kita memukul pad yang ini dengan kekuatan yang sama, persen threshold trigger di modulnya juga harus sama sebenarnya. Karena kalau persen trigger setiap kita memukul berbeda-beda, maka kita nggak akan pernah tahu tenaga dari tangan kita nantinya. Jadi sebenarnya banyak sekali perbandingan padnya. Jadi di sini saya nanti akan kasih tunjuk beberapa pad. Jadi untuk drum elektriknya saya punya pembandingnya XP70, XP80, TP120, XP120 dan juga XP120 SD untuk snare-nya. Dan ada juga XP100. Jadi masih ada XP100 lagi satu untuk snare-nya. Jadi bagaimana caranya kita nyeting kalau kita mukul nanti bisa sama semua. Nah, jadi kalau nanti kalian lihat di layar modulnya, jadi dengan kekuatan yang sama kita pukul, dia misalnya 89. Nah, tetapi di pad yang TP100 atau XP100 dia dengan kekuatan yang lebih sedikit sudah 100% threshold triggernya. Nah, jadi ini berbeda thresholdnya ini. Jadi kalau dengan tenaga yang sama antara pad yang XP100 dan XP120 dia berbeda. Dan itu yang pertama akan kita bahas nanti, gimana cara settingnya. Dan yang kedua yang lebih penting sebenarnya, karena drum elektrik ini drum yang tidak perlu power besar dipukulnya. Jadi jangan sampai kalian men-setting supaya dia triggernya 100% dengan power yang maksimum sekali. Jadi jangan sampai menyamakan power pukul drum akustik ke drum elektrik, karena nanti efeknya di setiap pad ini dia ada PCB fleksibel atau yang dibilang set sensornya. Jadi semakin keras dipukul maka akan semakin cepat rusak. Jadi jangan sampai kalian membuat settingan triggernya sehingga mempercepat umur dari pad drum elektriknya. Jadi banyak sekali yang pad drum elektriknya sudah tidak sensitivitas lagi, udah nggak bisa merespon dengan baik
Itu karena pukulnya terlalu kencang, karena tidak pernah paham mengenai setting di modulnya. Jadi bawaannya biasanya jarang sekali ada orang yang baru pengguna drum elektrik bisa mengerti semua settingannya ini. Jadi nggak semua orang bisa baca manual yang diberikan, apalagi orang yang benar-benar baru dalam drum elektrik. Jadi seperti contohnya adalah yang paling krusial dan yang paling sering rusak adalah hi-hat. Jadi ini RH 135 atau real hi-hat. Dia punya pad sensor di bawahnya. Jadi di video saya sebelumnya saya ada membahas bagaimana cara membongkar dan memperbaiki secara urgent atau tidak permanen. Jadi kalau ini kita buka, dia ada PCB fleksibelnya. Jadi itu kebanyakan yang rusak karena tidak pernah menyeting sensitivitas dari pad ini. Jadi ini kalau ditekan, jadi tidak pernah menyeting sensitivitasnya ini, sehingga pada saat kita menekan hi-hatnya ini perlu power lebih besar lagi. Jadi sebenarnya nggak perlu nginjak terlalu keras, tapi karena tidak pernah disetting di modulnya, injakannya jadi keras sekali. Itu yang mengakibatkan pad karet di bawahnya ini atau trigger switch sensornya menjadi deflect, atau yang seharusnya sudah seperti ini, karena tekannya terlalu keras dia jadi deflect seperti ini. Itu mengakibatkan sensornya nggak bisa lagi sama triggernya atau tidak bisa merespon dengan baik. Jadi itu yang paling penting dalam drum elektrik adalah men-setting bagaimana di awalnya kita setting semua sensitivitasnya. Dan lain-lainnya masalahnya sama juga di hi-hat, terutama di pedal RH65 atau hi-hat yang pedalnya terpisah, itu juga ada pad sensornya. Jadi itu lebih krusial, lebih gampang rusak daripada yang RH135. Karena apa? Karena waktu nginjak tidak disetting, jadi nginjaknya benar-benar keras. Jadi semakin keras powernya kita nginjak atau kita mukul, jadi semua drum elektrik di sisi-sisinya ini atau di sisi padnya ini ada set sensornya atau PCB fleksibel. Jadi itu jangan sampai kita pukul benar-benar sampai keras sekali. Makin keras dipukul, makin cepat rusak, makin pendek umur drum elektriknya. Jadi jangan sampai pada saat kita memainkan drum elektrik kita nggak tahu cara settingnya itu ternyata membuat drum elektriknya jauh lebih cepat rusak. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan di dalam video kali ini akan saya bahas tentang bagaimana settingnya supaya kalian para pengguna drum elektrik, terutama yang baru atau yang tidak pernah mengerti settingnya, bisa mengerti dan paham tentang mengenai settingnya ini. Jadi ini penting sekali karena drum elektrik ini sebenarnya jauh lebih awet dari drum akustik, karena padnya ini kita tidak perlu mengganti hampir seumur hidup kecuali memang pukulnya benar-benar keras sekali. Seperti itu. Dan saya akan mulai dari setting awalnya. Jadi di awal kalau kita beli, sensitivitasnya ini tidak di setel dari pabrik. Jadi memang bawaan produksinya yang pad 1 sama pad 2 memang seperti itu aja dari pabrik. Jadi nggak pernah di setting, dikalibrasi pada modul yang ada di dalam kitnya atau modul yang sudah terpisah. Jadi pasti tidak akan ada settingan yang bikin dia sama semua kalibrasinya, dan itu harus dilakukan secara manual pada saat kita mulai baru membeli atau mulai menggunakannya. Jadi di sini saya lanjut lagi mengenai yang tadi. Kalau kita pukul, anggap powernya ini power konstan yang akan kita gunakan nanti di semua padnya. Nah, jadi di
ini dia thresholdnya 50%. Jadi kalau kita di tom satunya, nah ternyata dia di 85%. Jadi ada selisih 30%. Nah, bagaimana caranya kita samain? Jadi supaya agak jelas sedikit, sorry, saya minta sedikit supaya agak jelas. Nah, jadi saya akan bahas yang pertama kali adalah snare dan pad tomnya. Jadi sini perbedaannya pad 120 dan pad 100. Jadi tadi ini powernya di 42 dan ini powernya di 71. Sebenarnya kita harus cek semuanya. 59. Jadi untuk simbalnya sudah hampir rata. Untuk hi-hatnya pun juga udah hampir rata. Hanya sekarang yang berbeda adalah pad tom dan pad snare-nya. Jadi tomnya ini masih lebih tinggi dari simbal dan snare-nya masih lebih rendah dari tomnya. Jadi cara pertama, kalau padnya ini XP 100, sorry, tadi belum disiapin. Jadi mulai pad dari XP 100 atau TP 100, dia sudah ada pengaturan gain di bawahnya. Jadi seperti di pad simbal sendiri juga ada pengaturan gain di bawahnya. Jadi dari gain ini kita tadi bisa menyamai adjust dari threshold di modulnya, atau kita merubah setting di modulnya. Jadi misalnya saya akan merubah di gain di bawah padnya nih. Nah, kalau ini gainnya makin kecil, nah ini gain terbesar jadi 60, 67. Jadi ternyata snare-nya masih tetap lebih kecil dari tomnya. Kalau secara manual, karena tomnya ini XP 100, kita bisa ngecilin juga gainnya di sini. Nah, kalau ini secara manual, jadi pad snare dan pad tomnya dia sudah hampir sama. Jadi itu secara manual settingnya, tapi saya akan balikan lagi karena kalau secara manual kita mesti masing-masing putar semua gain yang ada di simbalnya nih. Jadi gain manual ini diperlukan pada saat nanti kita udah setel di modul, ternyata dia mentok, baru kita rubah gain yang manualnya ini. Jadi saya akan kembalikan di posisi tengah-tengah semua. Jadi secara default putarlah semua gainnya di posisi tengah-tengah. Kalau kalian belum tahu yang di simbal, jadi banyak sekali yang nggak tahu, karena banyak yang bertanya juga sebelumnya. Jadi di bawahnya pad simbal ini, di sebelah colokan kabelnya, di sini ada tulisannya level, jadi kecil sekali, ada putaran tanda plus. Nah, itu gainnya. Jadi kalau kalian taruh di tengah-tengah, itu gain defaultnya. Kalian putar ke kanan dia maksimum, kalian putar ke kiri dia minimumnya. Jadi taruhlah semuanya di tengah-tengah terlebih dahulu sampai kita nanti selesai setting di modulnya, baru kalian bisa adjust di sini untuk menyetarakan lagi. Jadi jangan sampai setting manualnya dulu baru setting di modulnya. Jadi videonya ini mungkin agak panjang karena saya bahasnya secara bertahap atau secara lebih detail lagi.
Jadi yang tadi 73 44, jadi kita harus setting yang sini. Jadi caranya dengan cara kita tekan menu di modulnya, kemudian kita cari trigger, karena yang akan kita setting adalah triggernya. Jadi ada trigger di sini, kita select ke pad. Jadi ada pad, kita pilih ke pad tipe. Jadi pad tipenya adalah SP120 SP100 snare, karena kita pakainya tipe padnya SP120 dan atau SP100, jadi hampir sama. Kita sudah oke di sini. Kita putar knobnya. Jadi kita putar knobnya ke kanan. Jadi kita putar terus sampai ada, kalau ini nggak perlu dirubah main level sama up levelnya. Jadi yang kita rubah sensitivitasnya adalah di sini. Jadi head bow SP120 SP100. Head atau bow itu adalah pad yang besar ya, karena ini default 120. Kalau kita mau rubah jadi gain maksimum, pilih ke angka 20. Oke. Nah, jadi di sini pada saat kita pukul dengan power yang sama tadi, snare-nya sudah di 80%. Jadi kalau yang tadi sini 65%. Jadi kita ambil yang dari tengah-tengah, misalnya lebih tinggi, lebih rendah lagi. Kita akan ngikutin yang di tengah-tengahnya, jangan sampai ikutin yang paling tinggi atau ikutin yang paling rendah. Jadi ini 72, kita supaya sama. Saya cek dulu sebentar. Nah, ini SP80. Jadi tomnya ini pun saya belum ganti karena sebelumnya padnya SP80. Jadi kita kembali ke snare dulu. Di sini kalau kita kembali ke snare, tulisannya akan snare cukup pun mana pad yang mau disetting, ini akan berubah. Jadi supaya tadi thresholdnya sekitar 60%, sedangkan ini sekarang 79, kita tinggal kurangin aja sensitivitasnya 1,8, 67 juga. Nah, jadi dengan begini setting untuk head atau bow-nya ini, headnya pad tomnya sudah sama antara snare dan tom satunya. Jadi yang berikutnya yang harus disetting adalah rim shotnya, dan sticknya. Jadi yang ini kita juga harus setting supaya apa? Supaya waktu kita pukul di sini dan kita pukul di sini jangan sampai berbeda juga, jangan sampai perlu tenaga yang berbeda. Jadi dengan tenaga yang sama ternyata thresholdnya 80%. Hampir sama antara headnya sama ini. Jadi open edge ini, yang open edge ini yang ini kalau saya nggak salah, tapi kita coba dulu. Saya akan kecilin. Ya sorry, jadi salah. Yang untuk rim shotnya adalah yang open edge-nya. Jadi yang untuk sticknya ini dia ada di open edge-nya. Jadi ini
sticknya ini dia ada di close cupnya, jadi agak beda karena bahasa di modulnya menggunakan standar bahasa di simbalnya ini. Jadi ini headnya, ini open edge nya, ini close cupnya. Jadi waktu kita konversi ke padnya ini dia agak berbeda. Jadi yang ini open edge-nya jadi lebih lebar, jadi sama dengan seperti ini, open edge-nya lebih lebar, dan close cup-nya yang kecil atau yang bagian sini untuk stick yang kecil juga. Jadi di sini udah betul tadi 2. Kita udah selesai untuk setting yang snare-nya ini. Jadi berikutnya di tomnya. Jadi snare sudah selesai dengan konfigurasi sensitivitasnya Hembo 18, Open Edge 18, Close Cup 19. Jadi di sini nanti kalian sesuaikan gimana mau kekuatan pukulannya, tapi jangan sampai juga di setting sensitivitasnya terlalu rendah supaya power maksimumnya harus besar sekali. Jadi jangan sampai seperti itu, karena tujuannya ada drum elektrik supaya pada saat kita bermain, jadi ini saya kecilin suara semua, jadi kita pukul segini aja sudah bisa 100% supaya nggak ada menambah kebisingan yang bisa mengganggu orang-orang sekitar. Jadi itu tujuannya drum elektrik. Jangan sampai kita bikin supaya dia 100% harus dipukul keras sekali sampai suaranya kedengeran. Jadi jangan sampai seperti itu juga. Jadi setelah itu yang petomnya. Jadi kalian kalau nanti menemukan modulnya set baru, jadi yang di modul saya ini sudah saya ubah. Jadi jangan lupa selalu dari pertama kali adalah memilih pad type-nya. Jadi ini XP80, kita harus samain dulu ini XP100, jadi kita rubah dulu XP100 atau XP120 tom. Dan kita, jadi kalau kita udah rubah tipe padnya sudah pasti di sininya akan berubah, jadi headbone-nya akan berubah seperti ini. Jadi yang tadi ternyata ini pukulannya 43 dan berbeda dengan yang tadi settingannya di XP80. Jadi kalau kita kembali ke settingan awal tadi, dia bisa sama, tapi itu kita akan pukul 100%. Kalau settingan awal kita bikin 100%-nya adalah kekuatan maksimum pukulannya. Jadi kalau kita main drum elektriknya supaya nggak ada suara, jadi nggak bisa tercapai seperti itu. Jadi kita harus setting sensitivitasnya jauh lebih tinggi supaya kita cukup mukul pelan begini sudah 100%. Jadi jangan sampai pukulnya keras begitu baru 100%. Dan ini nanti prefer kekuatan pukulan ini tergantung masing-masing kalian nanti. Jadi supaya ini udah settingannya tadi, ternyata kita mau perlu pukulannya pelan udah 74, jadi kita rubah tekan yang minus ini 1,8, jadi sama dengan snare-nya lagi. Kemudian open edge-nya, jadi kita tes dua 80, ini harus bisa 80 juga, ternyata belum bisa. Kita rubah ke manual di pakai poin 80 juga ya. Dan yang ini untuk ini ternyata masih 57, kita rubah ke manual poinnya
seperti itu kita rubah ke manual tadi. Dan pada saat kita bikin suara, nah ini untuk yang pad snare dan pad ini sudah sama. Dan misalnya nanti untuk simbalnya, mengatur simbal sama tadi seperti mengatur pad tomnya. Jadi saya contohkan dulu. Jadi jangan sampai beda. Nah, kemudian di sini karena saya sudah setting, kalian sebenarnya nanti bisa mengikuti kalau modulnya sama, simbalnya sama. Jadi mendekati mirip seperti settingan yang sudah ada di modul saya. Jadi kalau untuk simbal memang agak beda. Yang head atau bow-nya ini satu, dia harus dibikin 1,3 dan open edge-nya harus dibikin lebih kecil sedikit. Dan untuk bell-nya, jadi close up itu adalah bell dari simbalnya sendiri. Jadi supaya nggak perlu tenaga banyak dan dengan tenaga yang sama kita bisa punya persen result yang sama. Jadi untuk menyamakan pad tom dan pad simbal dari sini seharusnya kalian sudah bisa cukup paham. Dan kalau nanti belum paham jangan ragu-ragu untuk bertanya di kolom komentar. Dan yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah nanti pad hi-hat. Kalau untuk kicknya sendiri nggak jauh beda cara settingnya. Dan karena kick cuma satu sound, dia jauh lebih gampang nyetingnya. Jadi sekarang berikutnya adalah hi-hat. Jadi hi-hat ini agak sulit sedikit. Jadi nggak kayak hi-hatnya drum akustik. Jadi saya akan rubah sedikit posisinya supaya kelihatan kakinya. Nah, sorry. Nah, ini kelihatan ya? Seperti ini supaya kelihatan. Jadi gimana cara nyeting hi-hatnya supaya kita tekan sedikit aja, dia sudah posisi close. Jadi jangan sampai tekannya benar-benar pakai tenaga baru posisi close. Jadi itu feel-nya nggak sama dengan yang drum akustik punya jadinya. Jadi untuk hi-hat sebelum kita mulai di settingnya, saya akan bahas dulu. Jadi di video sebelumnya ada satu video saya juga bahas untuk fix problem hi-hat yang baru. Jadi hi-hat yang baru ini dia busanya seperti ini dan pad plastiknya dia gemuk seperti ini. Jadi ini ada problem sedikit, yaitu karet yang di dalam ini dia bisa nabrak sama plastiknya yang di dalamnya. Jadi itu kalau kalian mau lihat detail ada di video saya sebelumnya, tapi akan saya bahas lagi di sini. Jadi ini videonya agak panjang sedikit karena saya akan bahas detail. Jangan sampai kalian menggunakan drum elektrik tapi karena nggak tahu padnya bisa gampang rusak. Jadi saya akan bahas lebih detail lagi. Bahkan pada saat kita nyabutnya pun ini juga agak susah sebetulnya karena karet yang
di dalamnya ini nabrak dengan kopling headnya atau head kopling ya. Saya kurang paham nama-namanya karena banyak sekali sebutannya. Jadi waktu kita nyabut pun ternyata nggak gampang. Nah, jadi kalau nyabut harus dari posisi pentolnya dulu kita taruh ke bawah, kita harus keluarin dulu pentolnya, baru kita dorong ke atas untuk pantatnya koplingnya ini atau bulatan besarnya. Nah, baru kita dorong. Jadi waktu dorong pun ini dratnya bakal tabrakan sama ini, jadi ini harus kita ubah. Nah, jadi ini kalau udah lama dia ada di keyhole-nya ini kena sama dratnya nih. Jadi ini yang satu ini juga belum saya benahi. Jadi supaya keyhole-nya tetap utuh, sebenarnya nanti kita perlu tambah rubber di sini atau tambah isolasi. Nah, jadi permasalahannya di Hi-Hat tipe baru adalah ketebalan valve-nya ini. Jadi valve-nya ini cukup tebal sehingga tadi dratnya ini yang seharusnya dia nggak kena di bagian keyhole-nya, jadi sampai kena. Dan juga pada saat kalian ininya ditekan, sensor pad sensornya ditekan, itu dia bermain sekitar 7 mm. Jadi kalau diukur nanti nah, jadi kalau diukur nanti ya, ini dari titik kayak pertamanya dia cuma ada 28 mili. Jadi pada saat menekan dia jadi 20 mili atau dari 20 atau ada 8 mili, sedangkan valve-nya ini atau busanya plus koplingnya dia jaraknya juga sama 28. Jadi kalau posisi karet yang di luar ini dia ditekan gini, jadi ini posisi default karetnya seperti ini. Jadi kalau pas miring gini dia ditekan maka akan nabrak karena sama-sama tingginya 28 dan posisi karet opennya 28. Kalau ditekan nanti jadi 20, jadi posisi karetnya nabrak. Nah, ini adalah permasalahan di Hi-Hat yang baru. Jadi kalau kalian beli RHH 135 di tahun 2018 ke atas atau mulai di akhir 2017, pasti kalian dapat kopling seperti ini. Kopling seperti ini lebih bagusnya memang dia bisa ada over koplingnya. Jadi kalau kalian paksa putar dia ngopling secara otomatis. Dan kekurangannya yang barusan ini. Jadi yang ini saya belum sempat ganti valve-nya. Kita akan ganti valve-nya lebih tipis supaya jangan sampai total kopling dan valve-nya ketinggiannya jangan sampai lebih dari 20 mm. Jangan sampai nanti pad karetnya ini mengganggu. Jadi kalau ini dilihat pastinya sudah ada kena sedikit karetnya. Kita akan benahi dulu yang ini permasalahannya dengan mengganti valve yang lebih tipis. Nah, dan untuk mengatasi keyhole-nya nanti kalian bisa tambahkan isolasi vinil supaya jangan sampai keyhole-nya terkikis sama ini. Jadi kalau kalian lihat di sini
sudah ada cat yang terkikis karena selalu bergerak. Jadi untuk simbol velgnya kita akan scan dari aslinya. Jadi kita perlu mengganti simbol velt yang tebal aslinya tadi dengan yang lebih tipis. Jadi sini saya lebih panjang sedikit videonya, jadi semoga kalian tidak bosan. Semoga tidak bosan menyaksikannya, karena ini sekaligus termasuk dalam setting sensitivitasnya hi-hat-nya. Jadi saya sekalian semuanya. Nah, jadi dengan menggunakan file yang lebih tipis kita bisa bikin di 21,5 ataupun nanti kalau kita kencangin bautnya dia bisa di 20,68. Jadi ini minimumnya pad switch sensornya ditekan, jadi masih ada free walaupun dia kita tekan maksimum. Karet padnya ini nggak nabrak di koplingnya ini. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mencegah keyhole-nya juga. Jadi dengan cara memberikan isolasi vinil. Jadi di sini saya pakai Scott 3M. Jadi kalian cukup menaruh di bagian yang tadi. Jadi nanti saya akan bahas lagi RH yang 135 versi 2017 ke bawah. Jadi ini untuk mencegah terjadinya keyhole pada pad drum elektrik. Jadi cukup 3 lapis saja, 3 kali putar, tak perlu banyak-banyak ya. Kita kasih velgnya, dan sekarang posisi keyhole nya akan ada di sebelah sini. Ya, pasang lagi. Coba memasang pun juga harus agak hati-hati. Posisi keyhole-nya udah diamanin sama isolasi ini tadi. Jadi untuk velgnya kita tinggal pasang lagi seperti biasanya.
sini sudah selesai permasalahannya. Jadi berikutnya kita harus setting ini untuk melihat yang tadi 1/4/8. Saya baru ingat, jadi dulu kita harus tes di pad sensornya itu, tapi nggak bisa juga dibuka, jadi kita harus tes pukul aja. Jadi dari open, oke, ini jadi yang ini belum bisa full close. Jadi untuk settingnya nanti ada di, kita lihat di sini ke menu, kemudian kita cari utility, kemudian kita cari pad di sini. Nah, di sini adalah pengaturan utility untuk pad hi-hat. Jadi yang untuk pad hi-hat sensitivitasnya, yang untuk hi-hat control terutama itu beda dengan yang tadi pad triggernya ini. Jadi nah, di sini kelihatan hi-hat foot control. Jadi di sini foot close position adalah pada saat kita menekan. Jadi gimana jelasnya? Jadi semisal foot close position itu adalah di tengah-tengahnya dari bundaran ini. Jadi dari 0 sampai 100. Jadi pada saat kita menekan di titik tengah, ternyata close-nya ini belum benar-benar close. Jadi kita harus kurangin posisinya. Jadi sampai, kalau kalian nanti lihat di layar settingnya, jadi foot close positionnya -12. Jadi waktu kita taruh di sini, ternyata dia belum posisi close 100%. Jadi kita harus kurangin. Jadi sebagai contoh, misalnya ini close-nya saya kembalikan ke 0. Ya. Nah, jadi pada saat saya menekan ini, jadi nggak men-trigger hi-hat close-nya. Jadi ini open, close-nya hanya sampai 1/4 atau setengah aja. Jadi kalau kayak saya itu pilih kurangin, dia hanya tekan sedikit, dia udah posisi close. Jadi ini negatifnya paling banyak 32. Jadi hanya tekan sedikit sudah tertrigger posisi close. Jadi ini harus kita setting nanti dengan kakinya kita sendiri. Dan kalau memang kalian punya stand hi-hat yang ada adjustmentnya, atau bisa dari soft sampai hard, itu nanti lain lagi. Itu kita harus sesuaikan juga. Jadi kalau terlalu negatif, pasti sentuh sedikit sudah terdeteksi close, padahal sebenarnya belum close. Jadi kita settingnya seperti ini. Nah, jangan sampai waktu kita tekan pelan gini dia kena hi-hat close seperti itu. Sekarang kalau kita taruh di posisi plus, ya walaupun kita tekan dia belum close. Jadi kita bikin plus minusnya ini sampai kita posisi tekan kita anggap close, dia harus suaranya close di 3/4 atau full close. Negatif, kita mau close-nya 1/4 juga agak susah. Ini open 1/4, jadi harus bisa juga triggernya 1/4, 1/2 dan 3/4. Ini full close, open 1/4, setengah. Yang ini
Jadi untuk hi-hat ini full close-nya agak bermasalah karena saya harus benarin lagi posisi filenya ini nanti. Dan yang berikutnya saya akan lanjut lagi nanti yang ini. Yang berikutnya adalah splash sensor. Jadi waktu kita splash kaki ini harus bisa keluar suara splashnya juga. Jadi untuk hi-hat yang ini harus saya benarkan lagi nanti. Jadi sementara kita pakai hi-hat yang lain dulu. Jadi hi-hat yang sebelumnya bermasalah karena harus diadjust dulu. Dan itu tadi adalah masalah di hi-hat keluaran 2017 ke atas. Jadi kalau yang hi-hat yang lama kalian bisa lihat nanti holder atau stoppernya hanya seperti ini. Jadi dia di tengah-tengah kecil sekali, dan kalaupun karetnya ditekan nggak sampai menghambat di koplingnya tadi. Ini hi-hat yang keluaran 2017 ke bawah, atau kalau dilihat dari tahunnya ini 2014. Jadi maaf sebelumnya hi-hatnya ternyata tidak sesuai ekspektasinya. Jadi pada saat kita menyeting, nah ini adalah hi-hat splashnya. Jadi kita harus bisa nyeting, kita tekan splashnya, dia harus juga keluar suara splash. Jadi saya ulang lagi dari awal untuk dari menunya. Jadi kita untuk nyeting hi-hat kita harus ke utility, pad, dan put close position ini yang tadi saya jelaskan. Jadi ini open. Waktu kita tekan sedikit, dia harus bisa 1/4, dia harus bisa setengah, dan harus bisa 3/4 juga sampai dia full close 100%. Jadi kalau kita tekan 100%, suaranya benar-benar berat. Jadi ini full close 100%. Jadi 1/4, setengah, 3/4, dan 100 ataupun full. Nah, jadi di sini banyak sekali problemnya hi-hatnya. Jadi mungkin seperti hi-hat yang sebelumnya, karena nggak benar-benar disetting sensitivitasnya, akibatnya orang menekan jauh lebih keras sehingga switch pad yang di bawah hi-hatnya dia benar-benar menekan habis. Jadi kalau kalian setting misalnya dari 0, kalian harus bisa jadi hi-hatnya harus bisa dari open 1/4, setengah, 3/4, dan full. Jadi caranya dengan cara menekan seperti ini. Kita tekan injak kakinya juga pedalnya, harus bisa sampai 100%. Jadi jangan sampai tenaganya juga full sekali. Kalau ternyata kita rasa ini udah tenaga full close nya, tapi dia belum full close, masih 3/4, kita harus kurangin close positionnya. Jadi sampai
close position. Jadi kalian sesuaikan tenaganya dari open 1/4, setengah, dan 3/4 sampai full close. Jadi full close itu memang agak keras ditekan. Dan gimana taunya nanti suaranya berbeda dari 4 posisi itu, suaranya selalu berbeda. Ini kemudian untuk foot splashnya, jadi kalian harus bisa bikin foot splash juga, tapi jangan sampai trigger yang palsu atau trigger yang salah. Kalau maunya cuman cheese-nya kayak gini, tapi bisa ke trigger splash, karena kalau sensitivitas splashnya terlalu tinggi, jadi maunya kita cuma trigger seperti ini, jadi ke trigger splash seperti itu. Dan di sini nyetingnya kalau aslinya bawaannya 0, jadi kalau 0 sensitivitasnya kita susah sekali trigger splash ya, jadi hampir nggak bisa ke trigger splash. Jadi kita harus tambahin dari 1, jadi makin tinggi sensitivitasnya, makin gampang untuk trigger splashnya. Ya, jangan sampai kita mau tutup biasa, nah ke trigger splash. Jadi kalau seperti itu kita harus kurangin lagi sensitivitasnya. Nah, jadi range ini kalian sesuaikan supaya bisa trigger splashnya tanpa menghalangin close-nya yang ini. Nah, jadi seperti itu settingnya untuk yang hi-hat ini. Dan hi-hat kick ini nanti settingnya ada di port hi-hat kick di belakang modulnya. Ini yang akan menentukan seberapa banyak persen pukulnya. Jadi hi-hat kick velocity sensitivitas ini itu nanti digunakan apabila menggunakan KU 100 sebagai kicknya atau HH40 sebagai kicknya. Jadi itu nanti hanya bisa digunakan dari switch menjadi kicknya, dan saya nggak bahas itu di sini. Dan yang terakhir nanti yang sembal coba ini adalah nanti kalau kita makin besar makin cepat respon chopnya. Jadi kalau di generasi jadi kalau makin kecil makin negatif, chopnya makin lama atau makin sedikit redamannya. Jadi ini walaupun saya tekan kencang, tetap dia responnya sedikit. Jadi makin dibesarin, makin besar lagi, langsung mute choke simbalnya. Jadi kita udah bisa konfigurasi pad-padnya ini, setting hi-hatnya, ataupun tadi ada problem sama hi-hat yang baru. Mudah kalian nanti bisa. Jadi kalau masih kurang ngerti, ada yang nggak ngerti, kalian jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar, karena sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kalian nantinya. Jadi jangan sampai ragu untuk bertanya. Dan andai kata nanti, jadi saya contohkan karena modul DT 700 atau 720 pakai SP100, jadi yang terakhir ini saya contohkan dengan padnya ini.
yaitu XP 70. Nah, jadi kalau kita kembali ke menu trigger sama pad, ternyata yang ini lebih keras. Jadi seperti sebelumnya, jadi udah ada penjelasannya sebelumnya. Semoga kalian sudah mengerti di tahap ini ya. Jadi kita ke trigger, kita ke pad tipe. Jadi yang tadi masih XP80, kita rubah di sini ke XP70 terus, kemudian oke. Kita ke bawah. Nah, di sini ada min level. Min level ini yang tadi belum saya bahas, sekarang saya bahas. Min level 12% adalah kalau kita pukul kecil. Nah, dia nggak akan bisa mengeluarkan suara di bawah 12%. Jadi min level itu 12%, dia tidak akan bisa mengeluarkan suara 12%. Jadi hanya sampai 13% aja dengan V itu velocity-nya 4. Jadi pukulan kekuatan triggernya, persen triggernya dia di 4 dengan mengeluarkan 12% suara. Jadi kalau kita naikkan min levelnya 50, dia hanya bisa mengeluarkan 50% dari volume suaranya. Jadi 50% ke atas baru dia bersuara. Jadi saya akan coba di sini. Jadi kita bikin min levelnya 52. Jadi dia nggak akan keluar suara sampai persennya 52 nanti. Nah, jadi huruf V di sini 113 adalah maksimum velocity-nya. Jadi poin tingginya 127 secara binarinya, dan secara persen threshold-nya di 95. Jadi dia cuma bisa keluar di atas level velocity 50%. Jadi level suaranya kalau dari 0 sampai 127 kena 50%, baru dia keluar suaranya. Jadi itu min levelnya. Jadi harus kita pukul kencang di atas 50% threshold baru dia keluar suara. Jadi berbeda dengan minimum velocity. Jadi ini saya akan ubah minimum levelnya misalnya 0. Jadi kita pukul kecil pun juga bersuara. Jadi kalau minimum velocity, nah ini agak beda. Kalau kita besarkan 64 misalnya, jadi kita pukul sedikit, dia sudah menganggap velocity-nya ini di 64%. Jadi kalau kita tadi velocity 127, dari 0 sampai 127 kita set di 50%. Jadi pukulan kita yang pertamanya 0 atau tenaganya kecil sekali akan berada di posisi mulai di sini, dari posisi 51% sampai 100%. Jadi dari 65 sampai 127 itu dianggap 0 sampai 100%. Itu minimum velocity pada settingan modulnya. Jadi kalian kalau mau lebih ringan lagi pukulnya, jadi setting di sini, di bagian ini. Jadi yang pembahasan tadi agak beda sama yang ini karena ini lebih ke arah berikutnya lagi. Ini minimum velocity ini kalau kalian mau
mainnya pukulnya pelan-pelan tapi outputnya sudah tinggi, jadi main di settingan velocity di sini. Jadi selain sensitivitas, di atasnya lagi adalah velocity di sini. Jadi pukul kecil suaranya udah besar. Kalau yang ini snare tadi pukul kecil suaranya tetap kecil. Nah, jadi itu dua hal dimana kita bisa membuat permainan drum elektrik ini benar-benar kecil sekali suaranya. Jadi kalau minimum velocity-nya kita set separuh dan minimum levelnya kita set separuh, yang terjadi nggak ada suaranya. Jadi dia bisa bersuara apabila tadi kita set velocity-nya separuh, ya kan? Terus minimum levelnya separuh. Dia akan bersuara pada saat kita pukul dengan 75% threshold aslinya. Jadi kalau persentasenya itu 75 velocity-nya atau sekitar 65 tambah 32 sekitar 80-an baru dia keluar suaranya. Jadi velocity 90 dia baru keluar. Jadi kalau di bawah 90 dia nggak keluar. Jadi itu perbedaannya level dan velocity. Velocity kalau kita set separuh, maka mulai dari separuh ini dianggap 0 sampai 100-nya. Dan minimum level itu adalah level dari velocity-nya tadi. Jadi kalau udah velocity dari 50 sampai 100, kita minimum levelnya kita set di 50 lagi, maka dia akan bersuara pada saat threshold-nya di 75 dari awal 0 sampai 100-nya. Jadi ini penjelasan untuk minimum level dan minimum velocity. Jadi memang sedikit bingung kalau belum mencobanya. Jadi mudah-mudahan kalian waktu mencoba nanti bisa mengerti tentang hal ini. Jadi seperti itu yang ini. Untuk defaultnya minimum level selalu gunakan 0 untuk snare atau pad-pad yang tidak berpengaruh pada crosstalk. Jadi biasanya snare yang 0, terus hi-hat juga 0. Jadi pad-pad yang tidak berpengaruh pada crosstalk itu minimum levelnya di set di 0. Dan minimum velocity ini jadi kita pukul kecil supaya dia responnya juga bisa kecil. Itu juga biasanya di snare adalah minimum velocity-nya mulai dari 0 juga atau mulai dari 1. Dan pad-pad lainnya misalnya dari pad cymbal biasa minimum velocity-nya antara 5 sampai 15 karena pad cymbal ini lebih rentan terkena getaran crosstalk daripada pad snare ini yang berdiri independen. Jadi ada di video sebelumnya membahas mengenai crosstalk-nya. Kalian nanti yang belum nonton bisa nonton di video sebelumnya. Dan kalau snare kita mau main halus, nah harus bisa minimum velocity-nya 0 dan minimum levelnya 0. Jadi apabila minimum velocity-nya untuk snare kita besarin, itu pukul kecil suaranya udah besar sekali, jadi nggak bisa bermain halus untuk suara snare-nya. Jadi begitu. Dan juga sama halnya dengan minimum levelnya. Kalau snare-nya kita taruh 50, maka dipukulnya keras baru bersuara. Jadi itu perbedaannya velocity dan level tadi. Dan untuk lain-lainnya rejection time ini misalnya kita melakukan double stroke atau stroke lebih daripada satu pada saat yang bersamaan. Jadi dalam delay tulisannya 5 millisecond itu stroke-nya akan di reject. Jadi ada misalnya di antara 5 millisecond ada pukulan di tengah-tengah, dia akan di reject. Jangan sampai ada double sinyal tanpa kita memukul, itu rejection level.
Fiturnya hampir tidak pernah bentrok, karena setiap kita pukul rata-rata nggak akan sampai di bawah 20 milisecond jedanya, jadi hampir tidak ada masalah. Ini hanya sebagai fungsi jangan sampai terjadi noise output di trigger, jadi seperti noise crosstalk juga, jangan sampai triggernya ada output 2 kali secara bersamaan dengan jeda yang kecil sekali. Jadi itu rejection time-nya. Dan yang penting kalian setting di sini. Jadi white time ini agak menyesatkan kalau saya bilang. Jadi kalau sudah ininya benar semua suaranya, kalau udah benar semua suaranya jangan sampai merubah white time-nya, karena kalau kalian rubah, misalnya headbow ini 4, yang ini adalah 2, jadi dia akan lebih prefer ke deteksi rim dulu daripada headbow. Jadi ini kalau salah, misalnya saya bikin rimnya ini sama dengan white time-nya headnya, agak lupa gitu. Nah kalau dibikin lebih besar headsnya ini, dia malah bikin nggak bisa bersuara. Jadi dia harus detect ini lebih lama ketimbang headnya. Jadi kalau kalian rubah bisa menghasilkan nantinya malah dipukul nggak bisa bersuara. Jadi kalau sudah bersuara normal, jangan sampai dirubah white time, kecuali memang ada yang harus dirubah karena problematik di padnya kalian. Jadi white time ini jangan sampai berubah-ubah, defaultnya sudah pasti mendekati benar, jangan sampai dirubah. Jadi kalau dirubah kayak ini tadi, jadi malah nggak bersuara. Nah seperti itu deh. Jadi kalau udah benar-benar bersuara jangan sampai dirubah. Jadi saya rasa dengan ini sudah lengkap semua saya bahas untuk setting triggernya. Jadi setting sensitivitas ini, setting trigger head, setting trigger pedalnya. Jadi yang lain-lainnya saya rasa hampir sama. Dan kita udah hampir selesai bahas semuanya di sini. Jadi di sini ada satu lagi yang berhubungan dengan trigger, yaitu kita select trigger, kemudian pad, kemudian ada curve ini. Curve ini velocity curve, jadi kita akan bermain kalau kita setting manual tadi yang setting minimum level dan minimum velocity, jadi itu mainnya sama seperti di sini. Jadi kalau kita normal suara kecil, kalau kita hard suaranya lebih kecil lagi. Tapi kalau kita di load pukul kecil suaranya besar, jadi itu main di minimum velocity-nya. Secara manual kita setting satu-satu, tapi secara global kita bisa setting langsung di velocity curve-nya. Misalnya kalian dari yang tadi settingannya ini sensitivitasnya tinggi, kalian mau aku mau pukulnya lebih keras lagi, jadi kalian tinggal masuk ke
setting trigger pad dan ke curve. Velocity curve-nya tinggal dirubah ke hard. Jadi pada waktu ke hard kalian perlu tenaganya lebih besar lagi. Jadi cukup setting di situ aja. Dan untuk sensitivitas di pad-padnya itu tadi yang ada putarannya, itu hanya kalian putar nanti apabila sudah mentok. Ternyata tadi kita setting sensitivitasnya sudah 2 tetapi masih kurang tinggi. Nah, maka kalian harus putar yang ada di pad tadi. Jadi kalau sudah mentok di modul baru putar di padnya ini. Ya, jadi seperti itu pembahasan kita kali ini untuk setting modul drum elektrik. Jadi di sini modulnya adalah modul DTX 700. Modul DTX 700 ini ada di drum kitnya DTX 700, DTX 720, DTX 750 dan DTX 760. Jadi sama-sama satu modul, sama-sama satu konfigurasi. Dan untuk modul DTX lainnya 500 atau 502, saya rasa tidak jauh berbeda cara nyetiknya, hanya berbeda kita masuk ke menunya aja. Jadi mungkin kalau nanti ada sempat waktu saya akan bikin yang untuk 502. Jadi secara teori tidak akan berbeda dengan yang saya lakukan kali ini untuk di videonya. Dan semoga kalian semua nanti bisa benar-benar men-setting drumnya dengan baik, karena yang krusial tadi adalah hi-hat, pad sensor cymbal dan rim shotnya dari snare padnya atau tom pad. Jadi jangan sampai mukul padnya ini terlalu keras, karena ada juga yang sampai pecah. Jadi hampir mustahil sebenarnya kalau bisa pecah. Jadi kalau mukulnya dengan sekuat tenaga memang bisa pecah, tapi kalau mainnya benar, drum elektrik ini hampir seumur hidup bisa dipakai. Jadi jangan sampai kejadiannya seperti itu juga. Dan sekali lagi terima kasih kalian telah menyaksikan video dari saya. Semoga sedikit informasi ini bisa membantu kalian semua dalam men-setting drum elektriknya nanti. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini juga supaya lebih ramai. Dan apabila kalian masih bingung, masih ada yang ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar nanti. Sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan kalian juga. Jadi sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.